Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadin Indah Felicia. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang gugus kromofor, gugus auxochrom, serta penentuan panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometer UV vis. Hal yang pertama kita bahas mengenai kriteria struktur kimia suatu molekul agar dapat diidentifikasi dengan spektrofotometer UV vis. Suatu molekul pada parasetamol dapat diidentifikasi menggunakan spektrofotometer UV vis jika memiliki gugus kromofor, yaitu bagian struktur yang mampu menyerap cahaya pada daerah ultraviolet atau visible. Kriteria utamanya adalah adanya ikatan rangkap terkonjugasi, misalnya C rangkap C, C rangkap O, atau cincin aromatik. Sistem konjugasi ini memungkinkan terjadinya transisi elektron Pi menjadi Pi bintang atau N menjadi Pi bintang saat menyerap energi cahaya. Semakin panjang sistem konjugasi, maka semakin besar kemampuan molekul menyerap cahaya dengan panjang gelombang lebih tinggi. Pada parasetamol, cincin aromatik dan gugus karbonil berperan sebagai pusat penyerapan, sehingga dapat dideteksi oleh UV vis. Selanjutnya, kita perlu memahami gugus fungsi apa saja yang berperan dalam proses penyerapan tersebut, yaitu gugus auxochrom dan gugus kromofor. Gugus kromofor adalah bagian molekul yang bertanggung jawab langsung terhadap penyerapan cahaya, sedangkan gugus auxochrom tidak menyerap kuat, tetapi memodifikasi intensitas dan panjang gelombang serapan. Kromofor memiliki ciri seperti adanya ikatan rangkap, sistem aromatik, dan elektron pi. Sementara itu, auxochrom biasanya berupa gugus yang memiliki pasangan elektron bebas seperti OH, NH2, dan OCH3. Gugus ini dapat memperkuat serapan yang disebut hiperkromik dan menggeser panjang gelombang ke arah yang lebih besar yang dikenal sebagai efek batokromik. Dengan kata lain, kromofor adalah penguat utama, sedangkan auxochrom adalah penguat dan penggeser sinyal. Kemudian bagaimana spektrofotometer mengidentifikasi perubahan struktur setelah penambahan NaOH pada sampel. Ketika NaOH ditambahkan ke dalam sampel, terjadi perubahan struktur kimia. Misalnya gugus OH terionisasi menjadi O-. Hal ini meningkatkan delokalisasi elektron dalam sistem konjugasi. Akibatnya, energi yang dibutuhkan untuk transisi elektron menjadi lebih kecil, sehingga panjang gelombang serapan bergeser ke arah yang lebih besar yang disebut pergeseran batokromik. Spektrofotometer mendeteksi perubahan ini sebagai pergeseran puncak lambda max pada spektrum yang menunjukkan adanya perubahan struktur molekul. Perubahan panjang gelombang serapan ini menunjukkan bahwa struktur molekul sangat mempengaruhi energi yang dibutuhkan untuk transisi elektron. Oleh karena itu, setiap molekul memiliki panjang gelombang maksimum atau lambda max yang berbeda-beda. Setiap molekul memiliki panjang gelombang maksimum yang berbeda karena struktur elektroniknya unik. Perbedaan ini dipengaruhi oleh panjang sistem konjugasi, jenis gugus fungsi, lingkungan kimia, serta interaksi antar elektron. Karena setiap struktur memiliki perbedaan energi antar orbital, maka energi cahaya yang diserap juga berbeda. Inilah yang menyebabkan setiap senyawa memiliki sidik jari spektrum masing-masing. Setelah mengetahui bahwa setiap molekul memiliki panjang gelombang maksimum yang spesifik, lalu mengapa dalam analisis kuantitatif pengukuran kadar selalu dilakukan pada panjang gelombang maksimum tersebut? Menurut hukum Lambert-Beer, absorbansi suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat di dalam larutan tersebut. Pada panjang gelombang maksimum, senyawa menyerap cahaya pada tingkat yang paling tinggi, sehingga nilai absorbansi juga maksimum. Pengukuran pada panjang gelombang maksimum memberikan beberapa keuntungan, yaitu sensitivitas analisis lebih tinggi, hasil pengukuran lebih akurat, serta kesalahan analisis lebih kecil. Selain itu, hubungan antara absorbansi dan konsentrasi menjadi lebih linear, sehingga perhitungan kadar zat dalam sampel dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jadi, spektrofotometri UV vis bekerja dengan prinsip interaksi cahaya dan elektron dalam molekul, di mana keberadaan kromofor dan auxochrom serta perubahan struktur kimia sangat mempengaruhi hasil spektrum yang diperoleh. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!